Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu wali murid kelas 8 dan kelas 9 serta anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah, tidak terasa sesaat lagi anak-anak sudah memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku semuanya tentang hal ikhwal yang harus dilaksanakan anak-anak pada tahun pelajaran 2021-2022, supaya anak-anak ketika melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah, oleh SMP Negeri 1 Bareng. Mohon disimak ya, nanti akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu wali murid kelas 8 dan kelas 9 dan anak-anak yang berbahagia yang masih berada di rumah, pada pertemuan kali ini ada 4 hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak. Yang pertama, hubungannya dengan kebijakan pembelajaran yang diterapkan di SMP Negeri 1 Bareng pada tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua, menyimak kendala-kendala pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan pada tahun 2020 tahun 2021. Ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita sikapi, perlu untuk kita perbaiki pada tahun pelajaran 2021-2022. Yang ketiga, berhubungan dengan KKM. Oke. Kemudian yang keempat, berhubungan dengan kriteria kenaikan kelas untuk kelas 8 ke kelas 9. Untuk anak yang kelas 9 berarti hanya untuk diperhatikan saja, karena yang diperhatikan kalian nanti adalah sudah bukan kenaikan kelas tapi kriteria kelulusan, gitu. Bapak Ibu dan anak-anak yang berbahagia, yang pertama, kebijakan pembelajaran tahun 2021-2022 nanti SMP Negeri 1 Bareng masih tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh, sehingga anak-anak masih melaksanakan PJJ, pembelajaran virtual. Kenapa? Perlu diketahui oleh Bapak Ibu wali murid bahwa SMP Negeri 1 Bareng masih dalam keadaan terrenovasi, masih dalam keadaan ada rehab, sehingga ruang-ruang pembelajaran, ruang-ruang administrasi, ruang-ruang pelayanan yang lainnya itu masih
dalam kondisi direhab. Dengan demikian pada Bapak Ibu, maka kami selaku pimpinan di SMP Negeri 1 Bareng mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara virtual, secara PJJ. Rencana bangunan itu diserahkan oleh pelaksana kepada sekolah baru akhir bulan November atau pada bulan Desember. Alhamdulillah sekolahnya tambah baik, sekolahnya tambah baik, sekolahnya tambah asri. Mudah-mudahan anak-anak juga tambah kerasan di sekolah, anak-anak tambah giat untuk belajar, anak termotivasi untuk belajar yang lebih karena sekolahnya tambah baik. Bapak Ibu, di dalam pembelajaran PJJ masih kami inginkan untuk perangkat-perangkat yang digunakan pembelajaran anak-anak disiapkan oleh Bapak Ibu. Mungkin HP-nya anak-anak yang kurang diperbaiki pada tahun kemarin. Penggunaan internetnya anak-anak biasanya bagaimana yang tahun kemarin sudah dilaksanakan dengan baik, mohon bisa untuk dilanjutkan kembali. Bagi kemarin yang ada masalah, masalahnya di mana? Mohon sudah disiapkan karena tanggal 12 Juli 2021 anak-anak sudah masuk seperti pembelajaran hari-hari efektif. Bapak Ibu, ini mohon sekali lagi bisa disiapkan, bisa dilaksanakan, bisa ditekankan pada putra-putrinya sehingga pada tanggal 12 Juli 2021 anak-anak sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Bapak Ibu, yang kedua, pengalaman pada tahun yang kemarin ada beberapa hal, ada beberapa kendala yang dialami oleh anak-anak ketika anak-anak melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang pertama, ada di antara anak-anak yang kurang aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Materi sudah diberikan oleh Bapak Ibu sesuai dengan jadwal. Setiap pelajaran sudah disampaikan kepada anak-anak. Tapi umpan balik anak-anak terhadap materi yang diberikan itu masih kurang punya reaksi secara positif. Terbukti Bapak Ibu, ada di antara beberapa anak yang tugas itu sampai numpuk. Ada tugas itu sampai numpuk. Kenapa sampai numpuk? Karena tidak dikerjakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kalau anak-anak itu sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan jam pembelajaran yang ditentukan oleh Bapak Ibu, pada dasarnya tidak ada materi yang sampai numpuk-numpuk.
Karena numpuk Bapak Ibu, tugas PAI KD ini belum selesai, PAI KD 2 belum selesai, PAI KD 3 belum selesai. Akhirnya ketika nilai itu direkap oleh Bapak Ibu guru, maka akan kelihatan nilai ini 0, 0, 0, 0 dan lain sebagainya. Itu kalau hanya satu mata pelajaran. Bagaimana PKN? Kalau masih mengalami nasib yang sama, cara kerja anak-anak seperti pada PAI, maka PKN pun ada yang sama seperti itu. Padahal materi pelajaran itu sejumlah 14 mata pelajaran. Oke, Bapak Ibu, mohon kontrol bagi anak-anak dalam keaktifan melaksanakan pembelajaran. Ketika menggunakan HP di jam-jam pelajaran, mohon anak-anak bisa diawasi, oke? Bisa diantarkan biar anak-anak di rumah didampingi Bapak Ibu bersama dengan panjenengan tetap bisa melaksanakan pembelajaran. Yang kedua Bapak Ibu, kendalanya anak-anak butuh dukungan moral terhadap panjenengan. Ya, anak-anak butuh dukungan moral terhadap panjenengan. Kami menyadari Bapak Ibu, pembelajaran itu bagi kami dari sekolah tidak sebaik kita melaksanakan tatap muka. Ketika anak-anak bertemu dengan Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru bertemu dengan anak-anak, kami selaku kepala sekolah bisa memberikan nasihat dan motivasi kepada anak-anak. Semua bisa disampaikan pesan-pesan itu dari Bapak Ibu guru atau pihak lain dari sekolah. Tapi ketika anak-anak ini tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru dan berada di rumah, support itu, pesan itu hanya melalui pesan-pesan yang tertulis. Ya, pesan itu hanya disampaikan melalui pesan-pesan tertulis melalui media yang kekuatannya saya rasa tidak sekuat dan tereaksi seperti kita sampaikan secara tatap muka. Karena Bapak Ibu guru yang mendampingi anak-anak di rumah, yang mengarahkan anak-anak di rumah, anak-anak juga ada di wilayah lingkungan rumah, maka pesan kami kepada Bapak Ibu wali murid, kami menyupport melalui pesan-pesan tertulis melalui media, tapi secara tatap muka Bapak Ibu juga menyampaikan dukungan moral kepada anak-anak supaya mau untuk meningkatkan di dalam pembelajaran. Karena apa Bapak Ibu? Karena kondisi darurat. Ya, karena kondisi darurat. Kami dari pihak sekolah menginginkan mudah-mudahan segera bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Anak-anak juga kami pesan, anak-anak belajar di rumah, hakikatnya anak-anak ini juga pembelajaran, oke? Ya. Ketahuilah bahwa kalian pada dasarnya ini juga melaksanakan sekolah. Tapi sekolah anak-anak dilaksanakan dari rumah. Karena anak-anak ini melaksanakan sekolah, layaknya juga anak-anak melaksanakan pembelajaran seperti anak-anak melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ada pesan dari Dinas
yang belum disahkan. Insya Allah ketika nanti anak melaksanakan pembelajaran walaupun dari rumah, anak-anak juga sinyalnya nanti akan dilaksanakan dengan menggunakan seragam sekolah. Ya, melaksanakan seragam, pembelajarannya PJJ dari rumah, sehingga anak-anak bisa dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Kenapa pakai seragam? Biar kesannya anak-anak juga benar-benar melaksanakan pembelajaran. Ya, ini anak-anak itu kendala yang kemarin dilaksanakan sekolah. Akhirnya beberapa anak kemarin sudah diatasi, sudah terselesaikan. Tapi saya harapkan masalah-masalah itu tidak terulang kembali pada tahun ajaran 2021-2022. Biar semuanya sukses dan mudah-mudahan sukses. Nih, pesan yang kedua. Yang ketiga, perlu kami sampaikan kepada anak-anak sekolah SMP Negeri 1 Bareng merevitalisasi KKM. Nih, merevitalisasi KKM. Artinya apa? Merubah KKM yang diterapkan di SMP Negeri 1 Bareng. Anak-anak merevitalisasinya tentunya mboten menurun tapi dinaikkan. Bapak Ibu ingat nggih, KKM itu adalah ketuntasan minimal dari putra-putri panjenengan dalam menempuh target dan kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran. Bersama dengan Bapak Ibu yang ada di masing-masing mata pelajaran, bagaimana anak-anak ketika masuk di SMP Negeri 1 Bareng. Artinya itu ada pada intik. Nanti akan ditambah dengan materi yang ada di pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Ditambah lagi dengan Bedinkos. Nih, maka akan diketahui bagaimana intik anak-anak ketika masuk di SMP Negeri 1 Bareng. Kompleksitas materi bisa dianalisa Bapak Ibu. Oh, materi ini gampang, ini agak sukar, ini sekian, ini sekian. Diprediksikan Bapak Ibu. Akhirnya terumus beberapa rumusan yang ada pada KKM. Nih. Daya dukung yang ada di sekolah. Insya Allah bukunya sudah banyak. Anak-anak yang kelas 8, kelas 9 sudah dipinjami buku. Ini salah satu bukti itu adalah adanya daya dukung pembelajaran anak-anak yang baik. Ditambah lagi dengan lingkungan belajar anak-anak. Nanti kalau ada kesulitan bisa ke sekolah. Saya tekankan barangkali anak-anak punya kesulitan belajar di rumah. Jangan sampai berlarut-larut. Coba bisa komunikasi dengan sekolah. Ya, komunikasi dengan sekolah. Dengan guru BK, dengan wali kelas. Biar nanti bisa disolusikan. Diambil jalan keluar. Jangan sampai nanti berlama-lama kemudian tidak ada solusi. Kasihan. Ini akhirnya numpuk. Kalau HP-nya misalnya nggak support, nggak bisa dipakai untuk belajar, masalahnya apa? Kalau bukunya belum punya, kenapa tidak berhubungan di sekolah? Kenapa? Biar nanti segera untuk disolusikan. Gitu. Sekali lagi saya tekankan, ketika anak-anak mengalami kesulitan, mohon bersama dengan Bapak Ibu mengkomunikasikan dengan sekolah. Sementara karena masih
dalam kondisi pandemi khusus, maka kami harapkan tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Coba diperhatikan masing-masing anak-anak dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Ibu wali murid yang terhormat. Saya bacakan untuk KKM kelas 7. Okay. Pendidikan agama dan budi pekerti. KKM tahun kemarin 75. Untuk tahun 2021 2022 adalah 78. Oke. PKN atau sekaligus saja, oke. Untuk PAI kelas 8 tahun kemarin 75. Untuk mulai tahun ini 2021 2022 adalah sama 78. Demikian juga untuk kelas 9 naik dari 75 ke 78. Oke. PKN tahun kemarin kelas 7 itu 70, sekarang 75. Kelas 8 dari 72 ke 75. Kelas 9 dari 75 ke 80. Bahasa Indonesia tahun kemarin masih 72. Mulai tahun ini adalah sudah naik 74. Kelas 8 75 sudah naik menjadi 76. Kelas 9 77 naik menjadi 78. Oke. Matematika tahun kemarin 72. Tahun ini anak-anak setelah dianalisa Bapak Ibu guru, maka KKM kelas 7 untuk matematika adalah 78. Oke. Kelas 2 72 naik menjadi 78. Kelas 9 75 naik menjadi 80. IPA tahun kemarin 70, sekarang 76. Ya. Kelas 8 72 tahun ini menjadi 78. Kelas 9 tahun kemarin 75, sekarang menjadi 80. IPS tahun kemarin 75, mulai tahun ini adalah 78. Kelas 8 75 menjadi 78. Kemudian kelas 9 75 untuk tahun ini adalah menjadi 80. Bahasa Inggris tahun kemarin kelas 7875 sama sampai kelas 3. Untuk tahun ini kelas 7 menjadi 76, kelas 8 78, kelas 9 79. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tahun kemarin kelas 7 74, sekarang menjadi 80. Ya. Kemudian kelas 8 75 menjadi 80. Kelas 9 76 menjadi 80. Ya. Prakarya kemarin 75 sama kelas 789. Sekarang 789 menjadi 80. Bahasa Jawa kemarin kelas 789 75 masih, sekarang sudah meningkat menjadi 78, kelas 789. Mulok keagamaan Islam masih seragam 70, kelas 789, sekarang naik menjadi 75. Oke, kelas 789. Mulok keagamaan Kristen sama kemarin itu adalah 75,
kelas 7, 8 dan 9. Oke. Sekarang dengan pertimbangan kelihatannya ada pertimbangan khusus itu masih ditetapkan untuk agama Kristen. Yang dinia juga sama, karena mungkin dipandang daya dukung anak-anak. Pada Bapak Ibu wali murid perlu diperhatikan, dan anak-anak, KKM ini adalah standar minimal yang dicapai. Ya, saya garis bawahi. KKM ini adalah standar minimal yang harus dicapai. Karena sifatnya minimal, berarti ini anggap saja standar nilai yang paling kecil. Ya. Karena ini standar minimal, maka capaian nilai ini adalah standar yang paling kecil. Bagaimana seharusnya? Ya, seharusnya anak-anak boleh mendapatkan nilai lebih dari ini. Kalau KKM-nya itu 80, ya jangan dapat 80 dong. Dapatnya ya mungkin 85, 81 dan selanjutnya. Kalau anak-anak hanya masih dapat standar ini, berarti ini adalah masih sangat rendah. Oke, nih karena ini minimal. Khusus kami pesankan pada kelas 9. Saingan kalian untuk belajar masuk ke SMA itu adalah sudah tinggi. Ya. KKM itu anak-anak paling tidak standar nilai kalian itu adalah 80. Rata-rata kalian itu adalah 80. Kalau anak-anak ingin masuk ke sekolah-sekolah SMA favorit. Oleh karenanya, walaupun anak-anak khususnya kelas 9, apabila ada KKM yang masih di bawah 80, coba nilai kalian tingkatkan sampai pada titik 80. Demikian juga pada anak-anak kelas 7 dan kelas 8. Jangan enggan-enggan untuk belajar dengan keras. Belajar dengan semangat. Sehingga mulai dari kelas 7, mulai dari kelas 8, capaian prestasi anak-anak bukan pada standar minimal, tapi sudah standar yang lebih daripada ketetapan yang ditentukan itu. Biar semuanya itu bisa baik, bisa sukses. Oke, coba ini kami pesankan kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu wali murid, pada anak-anak semuanya, sehingga semuanya bisa sukses dengan baik. Pada Bapak Ibu dan anak-anak yang kami hormati, pada anak-anak yang kami banggakan, yang terakhir setelah KKM, standar ketuntasan yang dijadikan ukuran dalam penilaian oleh Bapak Ibu guru, maka sekolah menetapkan kriteria kenaikan kelas. Oke. Artinya apa? Bagaimana anak-anak yang ada di SMP Negeri 1 Bareng kelas 7 dan kelas 8 ini bisa naik kelas. Oke, ini bisa naik kelas. Ada kriteria yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, yang sudah dirumuskan. Ini Bapak Ibu, mohon ini juga diperhatikan, karena ini sebagai pengantar kriteria bagi anak-anak untuk bisa menjadikan anak-anak sukses dan lebih sukses. Okay? Kriteria kenaikan kelas yang ada di SMP Negeri 1 Bareng, Bapak Ibu, ada 2 aspek. Ada aspek akademik dan ada aspek non akademik. Oke, nih
Aspek akademis meliputi yang pertama, anak-anak menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Saya ulangi, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Bapak Ibu, saya garis bawahi seluruh program pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan ada 14 pelajaran yang harus dipelajari oleh anak-anak pada semester ganjil dan semester genap. Ketika semester ganjil, anak-anak harus menyelesaikan pelajaran-pelajaran tadi yang dibuktikan dengan nilai ujian semester. Bapak Ibu, yang dibuktikan dengan ujian semester. Semester 1 14 sudah dilaksanakan pembelajaran sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan terumus ada nilai UPTS, penilaian tengah semester, dan ada PAS, penilaian akhir semester. Kemudian dirumuskan, dibentuk dalam laporan pendidikan yang ada pada rapot putra putri panjenengan. Demikian juga pada semester genap, putra putri panjenengan harus menyelesaikan seluruh program 14 mata pelajaran tadi yang dibuktikan sampai putra putri panjenengan sudah mengikuti PAT, penilaian akhir tahun. Apabila salah satu saja dari mata pelajaran itu belum diselesaikan, misalnya semester ganjil PKN ternyata masih belum diselesaikan, belum dilaksanakan ujian tengah semester, penilaian tengah semester, belum dilaksanakan penilaian akhir semester, berarti belum menyelesaikan program pembelajaran. Atau sebaliknya, pada semester genap ada salah satu dari pelajaran itu yang belum diselesaikan. Mengikuti pelajaran anak-anak, mengikuti penilaian tengah semester, tapi ternyata pada akhir pembelajaran tidak mengikuti PAT, boten derek ujian akhir tahun, sehingga nilainya boten nenten, nilainya kosong, maka berarti sama dengan belum menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Walaupun singkat kalimatnya, tapi ini mohon dipahami. Artinya apa? Saya ulang lagi, putra putri panjenengan mulai semester ganjil, semester genap, seluruh mata pelajaran itu harus diselesaikan. 14 mata pelajaran itu diselesaikan. Mengikuti pembelajaran, mengikuti ulangan harian, mengikuti ulangan tengah semester, penilaian tengah semester, sampai penilaian semester. Kenapa saya tekankan begini, Bapak Ibu? Hakikatnya kalau nilai ulangan harian itu kurang, hanya nilai PAT dan nilai PAS saja, setelah dirata-rata, saya yakin nilai itu pasti kurang. Nilai itu pasti kurang, kan ada rumusnya. 2 kali ulangan harian ditambah nilai tengah semester ditambah dengan PAS dibagi dengan 4. Kalau nilainya ulangan harian itu kurang, pasti nanti akan kurang. Ya, coba nanti jenengan hitung. Kalau nilai ulangan hariannya kurang, pasti akan kurang. Ya, atau dengan rumus yang lain, apapun, kalau nanti ulangan harian itu kurang, pasti nanti itu akan kurang. Bagaimana rumusan itu nanti akan diterapkan di dalam
KTSP. Nggak ada kurikulum di kurikulum sekolah. Semua aturan pembelajaran itulah sudah terumuskan di dalam kurikulum SMP Negeri 1 Bareng. Yang kedua, kenaikan kelas didasarkan pada nilai hasil belajar semester ganjil dan semester genap. Bagaimana maksudnya, Bapak Ibu? Ketika belum K13 itu, pertimbangan kenaikan kelas itu hanya semester genap. Kadang-kadang yang semester ganjil gak popo, nilainya elek, yang penting semester genap yang baik. Tidak begitu. Semester genap menekankan penilaian adalah penilaian proses. Maka penilaian yang ditekankan adalah Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran ini ada terus dinilai Bapak Ibu, termasuk penilaian sikap. Ketika nanti putra putri panjenengan di semester ganjil ada nilai yang di bawah KKM atau yang di atas KKM, di semester genap ada yang belum tuntas pada KKM, maka nilai itu akan dijumlah dibagi 2. Nilai rapot yang ada di semester ganjil, nilai rapot yang ada di semester genap dijumlah dibagi 2. Masih standarkah dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah? Kalau masih standar berarti tidak masalah. Kalau masih standar tidak masalah. Seperti tadi, misalnya KKM 80, kalau ada masalah di rata-rata ganjil dan genap masih itu pada titik 80 adalah tidak masalah. Ini yang diperhatikan yang ketiga. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan di bawah KKM. Bapak Ibu, penilaian anak-anak itu ada 3 di masing-masing pelajaran. Yang pertama, ada nilai pengetahuan. Yang kedua, ada nilai keterampilan. Yang ketiga, ada nilai sikap. Misalnya PAI itu ada nilai pengetahuannya berapa anak-anak itu, yang hubungannya dengan penalaran anak-anak, cara memahami anak-anak dalam materi, dinilai secara sendiri. Yang kedua, ada nilai keterampilan. Bagaimana keterampilan anak dalam melaksanakan kehidupan hariannya, sikapnya bagaimana? Ini sikapnya bagaimana? Apa yang dikembangkan setelah melaksanakan pembelajaran? Ini ada nilai sikap. Ada nilai keterampilan. Keterampilan apa yang nanti akan diberikan anak selama mempelajari? Saya ulang, pada yang ketiga tadi, tidak memiliki 2 nilai lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM. Misalnya PKN saja, kalau nilai keterampilan dan pengetahuannya itu ada di bawah ketentuan KKM, sudah dihitung 2. Sudah dihitung 2. Bagaimana dengan mata pelajaran bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Coba ini sekaligus pada Bapak Ibu kami sampaikan kepada anak-anak, kami sosialisasikan kepada panjenengan dalam artian apa? Semenjak pada awal tahun kriteria ini sudah difahami oleh panjenengan. Ini sudah jenengan pahami sehingga mengantarkan anak-anak ke sekolah membuat ketentuan ini.
Bapak Ibu wali murid akan mengantarkan yang semua itu, Bapak Ibu mengantarkan anak-anak menuju pada pendidikan yang lebih bermutu. Mungkin panjenengan timbul tanda tanya, Pak, KKM aja kok dinaik-naikkan, ngangel-ngangeli. Nggih. Pun dijarno wae, babah wong sakmene wis bisa sekolah. Mboten ngaten, nggih. Perlu diperhatikan ketika persaingan di luar, Bapak Ibu, ketika anak-anak putra-putri ingin melaksanakan pendidikan yang lebih pada sekolah-sekolah yang bermutu lebih, itu kalau standar nilainya itu adalah rendah. Contohnya saja KKM itu hanya 75, padahal di luar itu adalah sudah menentukan sekolah-sekolah unggul itu adalah nilai adalah rata-rata 8,0, nilai 80, maka putra-putri panjenengan tidak bisa bersaing. Harapan kami dengan adanya peningkatan KKM, terjadi adanya peningkatan kualitas dalam pembelajaran, sehingga putra-putri panjenengan nanti di luar bisa untuk melaksanakan persaingan kompetensi mutu dengan lebih baik. Disitulah harapan output pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Bareng semakin baik. Oke, anak-anak juga semakin baik. Nih, sudah baik Bapak Ibu, bukan artinya sekarang tidak baik. Nanti saya salah. Tapi itu akan menjadi lebih baik. Oke. Selanjutnya sedikit lagi ada yang non akademis. Apa yang non akademis? Kehadiran anak-anak. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf, jumlah kehadiran peserta didik tanpa keterangan atau alpa maksimal itu adalah 10% yang dihitung dari hari efektif. Dihitung dari hari efektif. Satu semester itu kisarannya paling sekitar 116 hari, Bapak Ibu. Kalau 10% berapa? Gampangannya 16. Gampangnya 16. Itu kan maksimal. Kalau harapan kami selaku pihak dari sekolah, ya anaknya biar bisa setiap hari masuk. Kalau nggak terpaksa, kenapa nggak masuk? Tugas anak-anak adalah belajar. Tugas anak-anak belajar. Biar nanti bisa efektif. Bisa efektif. Kemudian catatan sikap anak-anak. Catatan sikap anak-anak. Nah, paling boten anak-anak itu adalah dalam catatan baik. Sikapnya itu adalah minimal baik. Jangan sampai anak-anak itu adalah punya catatan sikapnya yang kurang. Sama kan, Ge? Saya rasa harapan panjenengan, harapan sekolah juga tidak berbeda, tidak jauh berbeda. Harapan kami dalam potensi akademik anak-anak unggul, pembelajarannya bagus, prestasinya bagus, ya. Tapi di dalam sikap, dalam bertutur kata, dalam bertindak, anak-anak juga jadi anak-anak yang sopan. Di sekolah sopan, di rumah dengan orang tua sopan, ya. Sikapnya bagus, tekun melaksanakan ibadah sesuai dengan visi misi sekolah yang sudah tertanamkan pada anak. Kiranya itu, terima kasih ya. Kiranya itu, terima kasih dan mohon dijadikan landasan Bapak Ibu dalam mengantarkan pembelajaran putra putrinya di SMP Negeri 1 Bareng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dijadikan modal dasar dalam pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.